dikasih logika-logika bahwa dia itu orang yang memang, waduh, istilah provokator. Jadi kenapa? Ini cara-cara yang diterapkan di strategi komunis yang dilakukan oleh PKI gaya baru. Orang bilang, udah nggak ada PKI. Gua kasih lihat risetnya. Mau? Memang tujuan dia bilang nggak ada. Terakhir, rekan dari koordinator lapangan, Mak Ibu Menu. Saya kenal beliau, kita pernah ngobrol, saya juga angkat topi. Mak yang bukan politisi, bukan aktivis, segala macam. Yang diributkan Mama biasalah kan, minyak goreng, yang urusan Mama. Nah sekarang, wah mulai dibully, provokator lah ini, sejarah. Komentar saya sederhana, memang dia mau lagi dikerjain, karena kalau sudah dikerjain sudah berbahaya. Jadi kerjaan aksinya emak-emak itu sudah amat dirasakan mengganggu dan sudah bisa dikerjain balik dengan dipilih salah satunya yang namanya Bu Menu ini. Wah, dicari latar belakang. Konon kabarnya dari HP yang dihack. Konon kabarnya informasi, silakan dicek. Waktu menginformasikan mau itu ditanya nomor medsos, alamat medsosnya apa, oh dikerjain. Dengan lugu katanya ya dia kasih tahu aja, wah dihack. Jadi ya wajar. Nah sekarang kan yang terjadi apa? Wah dialihkan. Wah ini bukan cuman emak-emak, dia memang provokator. Waduh, analisisnya dikasih logika bahwa dia itu orang yang memang, waduh, istilah provokator. Jadi kenapa? Ini cara-cara yang diterapkan di strategi komunis yang dilakukan oleh PKI gaya baru. Orang bilang, udah nggak ada PKI. Gua kasih lihat risetnya. Mau? Memang tujuan dia bilang nggak ada lagi PKI, nggak ada itu. Memang lu mau tutupin, gampang lah. Ini kan strategi pakai fitnah, adu domba umat Islam, pecah belah bangsa, perlemah TNI, ini adanya. Nah, cirinya itu aja. Nyusup. PKI-nya diam aja ngumpet. Cuman dia pakai orang lain, dipapari pikirannya segala macam. Anti Pancasila, cek BPIP. Yang ngaco Pancasila itu BPIP. Soalnya bikin surat resmi. Kok itu nggak dituduh teroris? Nggak ngerti saya. Anggaran di 2 kali lipatkan. Wah, personel di 2 kali. Gila, kayaknya serem bener itu. PKI nggak disinggung sama sekali. PKI gaya baru. Wah, udah nggak ada. Ingat omongan BPO. Orang anak-anak yang pakai kaos PKI anak muda itu mode. Konon kabarnya ada perintah juga. Dengan TNI Polri Malaysia. Ini ada apa? Dan hukum PKI yang saya alami, dia berani kencang, berani berbunyi kalau sudah dapat backing yang kuat. Nah, gampang lah. Sasarannya jelas dengan dalih apapun, dengan bungkus apapun. Cuman 2, memperlemah dengan adu domba umat Islam, pecah belah bangsa, apapun modusnya. 3, perlemah TNI. Dan yang saya belum bisa jawab, yang keempat, siapa yang akan berperan menggantikan yang dulu G30S65 itu buruh angkatan kelima, buruh tani dipersenjatai. Siapa nih? Siapa ini? Karena buruh tani dipersenjatai udah nggak mungkin lagi. Ini siapa yang dipersenjatai kan gitu. Jadi gampang, buruh tani dipersenjatai untuk melawan musuh PKI. Nah ini yang siapa yang dipersenjatai ini? Apa yang dikerjakan? Kalau dia musuh Islam, memperlemah TNI, itu aja angkatan kelimanya. Saya nggak tahu, belum nggak ada komentar. Jadi kembali mengingatkan, udahlah, jangan mengecilkan peran dari PKI gaya baru. Muncul lagi bikin partai yang udahlah nggak disebutin. Jadi ya udahlah, tolong tanya duitnya dari mana. Terus konon kabarnya rumor, tolong dicek lah, nggak benar dibantah. Itu berkumpul tuh PKI yang gaya baru itu sana. Ada gagasan yang bagus, udah lupakan lama. Iya lupakan bagus, tapi sementara supaya ada rekonsiliasi, sementara dia sendiri memanfaatkan pemikiran rekonsiliasi itu dengan kami korban, putar balik. Ya udahlah.
yang namanya Bejo Untung. Masa gue ngomong gitu di area duta, baru gue bilang, kembali ke PKI Madiun 48. Wah, Bejo Untung berteriak, rusanya. Dibikin ribut, sampai saya nggak bisa ngomong. Untuk membahas waktu itu. Udahlah, paham lah ya. Jadi udah akal-akalan PKI, saya ngalamin dan bukan kata orang. Ya, G30S65 meledak, saya ngalamin. Nama gue, waktu kita gerebek satu tempat, nama saya tercantum yang akan diculik. Gue tahun kedua di Fakultas Ekonomi, saya aktivis, di Majaya saya komandan peleton. Kemudian saya juga waktu itu aktivis di HMI, ini. Begitu dengar kabar, waduh, pertama kali papan ini copotin. Terus gue nggak pulang ke rumah. Gampang kan? Pesan sama orang tua mendoakan. Udah, gue di Salemba nongkrong. Kembali ke Majaya, gue bawa bedil lah, susah amat. Jadi simple. Ketahuan lah kelakuannya, beda-beda tipis. Yang beda apa? Bungkusnya doang. Kan dulu ininya kemana kiblatnya? PKI Cina, Partai Komunis Cina kan. Sekarang mau ke sana. Cuman yang disebut dengan komunis gaya baru. Kenapa disebut KGB? Wah, karena lain, bungkusnya kapitalis. Wah, begini. Esensinya ya begitu. Namanya kalau tidak begitu ya bukan komunis gaya baru. Tidak ngomong proletar, wah milenium, wah ini. Esensinya sama. Menghajar agama, kendali satu partai, politbiro, dan lain sebagainya. Ada gampang lah. Jadi, sementara di sisi lain, Amerika sudah sunset. Barat dengan arogansinya sudah sunset. Nah ini, Partai Komunis Cina dengan agen-agennya segala macam. Jadi tunggu aja. Proyek kereta api cepat. Gue rada bingung nih ya mikirnya. Ribut sementara bikin ini bikin itu yang mangkrak nggak kelar, sementara sibuk pindah ibu kota. Nah itu ngapain dibangun? Coba tolong jawab. Ngapain bikin Jakarta Bandung? Biaya memekah. Saya dulu di bisnis nggak heran. Kalau proyek ditangani atau dana atau dikerjakan oleh Cina, itu PLN tanya teman-teman PLN. Bikin pembangkit, wah paling murah. Begitu oke, tanda tangan truk berjalan, biaya nanti terjadi lebih mahal dari Jepang. Kurang ini, nambah ini. Udahlah, tanya aja PLN. Salah satu yang kalau nggak salah, PL pembangkit listrik tenaga itu yang di Banten, di Labuan. Itu banyak lah proyek-proyek PLN. Jadi udahlah, ya ini kita berkiblat ke sana. Karena ya dulu kan mereka belum sempat berhasil karena Bung Karno keburu sakit, kemudian rubuh diganti dan lain sebagainya. Jadi ya begitulah. Ini aja mengingatkan kembali ke publik, mengingatkan. Jadi berhentilah kita bertanya, kok begini, kok begitu? Ya kalau enggak kita ada yang ketidakbenaran, ketidakadilan, ngawur-ngawur, ya kita nggak perlu ribut, nggak turun ke jalan dong. Kita yang udah pada siaran ini ngapain juga ikut-ikut lagi ke jalan, pakai jaket alma mater gini? Ya karena ketidakadilan, ketidakbenaran. Veritas, probabilitas, justisia. Pancasila ada 5 nilai, banyak nggak memahami, dibikin kacau balau, mau didegradasi dari falsafah bangsa dan dasar negara hanya menjadi sekedar ideologi. Begitu aja barangkali sambil santai menjelang waktu berbuka puasa. Untuk yang itikaf, selamat beritikaf, lanjutkan. Pesan untuk rekan-rekan dari emak-emak yang dulu beritu, Anda jangan merasa berat, sulit, ini ya, nyantai-nyantai aja lah. Ada yang maha tahu, ada yang maha ngerti segala macam. Jadi pahami aja lah. Jadi kalau difitnah, dibully, cerita masa udah lah, itu bagian dari mendiskreditkan, memfitnah ini segala macam. Jangankan namanya menu, lawang sejarah bangsa aja dibolak-balik, kok bagaimana? Menu lagi.
Sejarahnya ya gampang aja dikutak-atik, diarahin. Udah kalau gitu-gituan, kebetulan saya belajar bagaimana proses membangun public perception. Terus public opinion. Terakhir apa? Public belief. Wah, udah kalau udah pakai public belief udah selesai itu. Kesana larinya. Ada ilmunya, kebetulan saya belajar ya. Jadi ya pahamlah, kita bisa bacain aja itu. Nah, jangan terbawa arus yang kita sudah kenal istilah, jangan menari di gendang orang. Itu aja. Simpel kan? Ini urusannya soft skill. Barangkali itu aja rekan-rekan. Kembali untuk yang berpuasa, saya juga puasa juga ya sedang-sedang aja, bismillah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah. Dan ini bagian dari amal ibadah untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Saya berusaha tidak menjadi orang baik, tapi berusaha menjadi orang benar. Kalau A katakanlah A, kalau B bilanglah B, jangan A dibilang B, agar orang tidak marah sama kita, agar kita tidak dimusuhin, agar kita dibilang hebat, janganlah ya. Nawa itu agak dijaga betul, karena bagaimana niat kita, begitulah perilaku kita. Barangkali itu saya tutup lagi, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas probitas justitia. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.